badan sehat, pikiran cerdas. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam video di minggu yang ke-15. Alhamdulillah, kita sudah sampai di minggu yang ke-15. Sebelum kita mulai belajar, yuk nyanyi dulu. Siapa bisa lihat kebunku? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Begitu anak-anak, nanti boleh bernyanyi lagi bersama ayah dan bunda di rumah. Oke? Oke. Sekarang kita akan mulai belajar kita di minggu yang ke-15 ini dengan membaca doa-doa dan surat pendek. Sudah siap? Yuk kita mulai. Sikap berdoa, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Membaca doa, mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamu, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musyawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi, Al-Mu'is, Al-Mudhil, As-Sami'. Alhamdulillah. Sayang, Boyko hari ini sudah menambahkan lagi bacaan Asmaul Husnanya sampai dengan As-Sami', yaitu bacaan Asmaul Husna yang ke-26. Nanti anak-anak belajar lagi di rumah bersama ayah dan bunda. Oke? Oke, sip. Kita lanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lanjutkan membaca bacaan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ditambah lagi doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudah hafal? Oke, alhamdulillah. Nanti dilanjutkan lagi. Setiap kali di rumah kamu sudah siap-siap untuk tidur, segera baca doanya. Ketika kalian siap-siap untuk bangun dari tempat tidurmu,
Kamu jangan lupa juga membaca doa bangun tidur. Oke? Oke, sip. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di minggu yang ke-15. Di minggu yang ke-15 ini, tema kita masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu tanaman. Kalau kalian kemarin di minggu yang ke-14 sudah belajar tanaman dengan subtema tanaman yang berkayu dan tanaman yang tidak berkayu. Hari ini kita akan melanjutkan dengan subtema tanaman hias atau bunga. Ya sayang ya. Oke, fokus kita di subtema kali ini adalah tanaman hias, yaitu bunga. Siapa yang di rumah menanam bunga? Tahu nggak nama bunga yang kalian tanam? Harus tahu dong. Mungkin ayah atau bundanya suka sekali menanam bunga, tapi kalian belum tahu namanya. Yuk cari tahu namanya, tanya sama ayah, tanya sama ibu, ini bunga apa sih yang ditanam? Kok warnanya cantik-cantik, warnanya bagus-bagus, namanya apa? Begitu, tanya ya. Oke, sekarang Bu Eko akan memperkenalkan dengan beberapa jenis tanaman hias. Bu Eko akan memperkenalkan tanaman hias bunga yang memang memiliki bunga yang mekar warna-warni. Ada juga tanaman hias yang tidak memiliki bunga. Dia hanya tumbuh pakai batang sama daun saja, tapi digunakan untuk tanaman hias juga. Namanya juga tanaman bunga, hanya tidak ada bunganya. Seperti apa sih Bu tanaman bunga kok tidak ada bunganya? Ya, sini saya guru jelaskan ya. Kalau tanaman bunga yang memiliki bunga itu contohnya ada bunga mawar, memiliki mahkota bunga yang cantik. Ya, kemudian ada bunga melati juga memiliki mahkota yang cantik. Kemudian ada bunga matahari. Tuh, bunga matahari juga memiliki mahkota yang cantik. Kemudian ada bunga kamboja. Tuh, bunga kamboja juga memiliki mahkota yang cantik. Kalau bunga mawar warnanya apa mahkota bunganya? Merah. Kalau melati warnanya putih. Kalau bunga kamboja, macam-macam sayangku. Kalau kamu mau tahu bunga kamboja itu seperti apa, kalau kamu datang ke sekolah, kamu bisa berhenti dulu di depan kantor desa Nambakan. Di sana di depannya itu ada tanaman bunga kamboja. Bunganya banyak tuh. Di sana ada warna putih dan kuningnya sedikit. Ada juga loh bunga kamboja yang warnanya merah, ada juga yang warnanya agak keungu-unguan gitu. Cantik ya. Tapi kalau bunga matahari warnanya pasti kuning. Bu Guru belum pernah lihat selain warna kuning untuk bunga matahari. Bunganya besar dan warnanya kuning cantik. Oke? Itu tadi contoh dari tanaman hias bunga yang memang memiliki bunga yang cantik. Ada lagi tanaman bunga yang tidak memiliki bunga. Apa contohnya? Nah, ada tanaman namanya mawar jambe. Namanya mawar jambe, itu juga tanaman hias, tapi nggak ada bunganya sayang. Tumbuhnya hanya daun, banyak daunnya, tapi cantik kalau kita gunakan untuk hiasan di rumah kita. Ada juga tanaman yang namanya lidah buaya. Nah, lidah buaya itu juga tanaman hias. Dia memiliki batang saja, batang yang empuk. Ya, batangnya seperti daun, tapi dia batang seperti daun, tapi nggak punya bunga sayangku. Nah, itu namanya lidah buaya, tidak ada bunganya, tapi dia tanaman hias. Ada juga tanaman namanya tanaman lidah mertua. Nah, itu juga tanaman hias. Dia hanya tumbuh daun panjang, daun, banyak daunnya, tapi tidak ada bunganya. Tapi juga cantik dan indah jika dijadikan hiasan di rumah. Kemudian ada juga tanaman hias yang guru tahu nih, namanya pandan Bali. Nah, itu juga tanaman hias. Dia tidak memiliki bunga, hanya batangnya,
daun lagi, daun yang banyak. Itu juga tanaman hias, bisa digunakan untuk menghias rumah, tapi tidak memiliki bunga. Itu tadi sayangku, contoh dari bunga yang memang memiliki bunga dan bunga yang tidak ada bunganya, tapi mereka sama-sama tanaman hias. Apa sih manfaatnya Bu tanaman hias? Nah, itu dia sayangku. Tanaman hias itu memiliki manfaat untuk menghias rumah kita, menghias lingkungan kita, menghias halaman depan rumah kita. Supaya apa sih Bu kok kita hias? Supaya halaman rumah kita atau lingkungan kita terlihat sejuk, terlihat segar, dan terlihat cantik. Jadi kalau kalian ingin rumah kalian terlihat indah, bagus, cantik, tanamlah bunga di sekitar lingkungan rumah kalian. Mungkin di halaman depan rumah, atau mungkin ditanam di dalam pot, kemudian diletakkan di teras rumah. Itu akan mempercantik, memperindah rumah kalian. Suka nggak sama yang cantik dan indah? Pasti suka dong. Itu salah satu fungsi dari tanaman hias, yaitu menghiasi rumah kita, mempercantik dan memperindah rumah kita dan lingkungan kita. Tapi ada fungsi lain juga tanaman hias. Selain bisa memperindah, juga mempercantik rumah kita, tanaman hias ada yang berfungsi sebagai tanaman obat, bisa juga untuk perawatan kulit. Nah, contohnya apa Bu? Contohnya tadi tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya ternyata memiliki manfaat sebagai obat, juga bisa sebagai penghalus kulit. Nah, kalau kalian punya tanaman yang namanya lidah buaya, bisa kalian manfaatkan untuk pengobatan dan juga bisa untuk menghaluskan kulit kalian. Begitu sayangku ya. Itu tadi beberapa manfaat dari tanaman hias yang bisa kalian manfaatkan di rumah. Oke? Kalau sekarang kalian memiliki tanaman hias di rumah, apa yang harus kalian lakukan untuk tanaman hiasmu supaya tetap berbunga cantik, tumbuh dengan indah dan segar, bisa mengharumkan ruangan kalian, bisa mengharumkan rumah kalian dengan bau bunganya yang segar dan wangi. Apa yang harus kalian lakukan? Merawat. Kalian harus merawat tanamannya. Caranya bagaimana Bu merawatnya? Disiram setiap hari, pagi atau sore. Kalau kalian sebelum berangkat sekolah, jangan lupa tengok tanaman kamu sudah perlu disiram atau belum, kering apa tidak, tanahnya diperhatikan. Kalau sudah kering, sudah membutuhkan air, kasihan. Nanti kalau tidak kalian siram, tanamannya bisa mati ya. Kalian siram dengan air. Kalau perlu 1 minggu sekali atau 2 kali kalian beri pupuk. Tahu pupuk? Rabuk. Biasanya ibu atau ayah bilang rabuk, atau bahasa Indonesianya kita sebut dengan pupuk. Fungsinya untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman kita, untuk memperkuat tanaman kita supaya akarnya tidak mudah busuk, tidak mudah rusak. Dia akan tetap tumbuh sehat, segar, dan dapat memberikan manfaat untuk kita. Begitu sayang ya. Kalau nanti kalian melihat tanaman bunga kalian sudah ditubuhi oleh rumput-rumput liar, kalian cabut rumput-rumput liarnya supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari bunga kalian. Begitu sebagian cara kita untuk merawat tanaman kita. Disiram setiap hari, diberi pupuk saat diperlukan, dan dibersihkan lingkungannya supaya tanaman kamu bisa tumbuh dengan baik. Mengerti? Alhamdulillah. Tadi penjelasan Bu Eko tentang subtema tanaman hias, yaitu tanaman bunga. Ada bunga yang memiliki bunga, ada juga bunga yang tidak memiliki bunga. Contohnya yang tanaman bunga tadi apa? Ada bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, bunga matahari. Ada lagi banyak loh bunga yang lainnya. Coba nanti kalian cari tahu namanya.
Oke? Kemudian ada tanaman bunga yang tidak memiliki bunga, hanya tumbuh daun-daun saja. Tadi ada tanaman pandan Bali, ada tanaman mawar jambe, ada tanaman lagi namanya lidah buaya, ada lagi tanaman namanya lidah mertua. Itu juga termasuk dalam tanaman hias yang tidak memiliki bunga. Kemudian kalian juga tahu manfaatnya. Tadi tanaman hias manfaatnya untuk apa? Untuk menghiasi rumah kita, untuk menghiasi lingkungan kita supaya terlihat indah, terlihat bagus, sejuk. Dan ada juga yang dimanfaatkan untuk pengobatan. Selain kalian sudah tahu jenis-jenisnya, manfaatnya, sekarang kalian tadi kalian juga sudah tahu bahwa kalau kita memiliki tanaman hias harus kita rawat, disiram, dipupuk, dibersihkan rumput liarnya supaya tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Oke sayangku, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Eko tentang subtema kita kali ini, yaitu tanaman hias bunga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian dapat mengerti dengan baik. Selanjutnya Bu Eko akan menyiapkan lembar tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Silahkan simak video Bu Eko berikut ini. Ini dia tugas kalian yang pertama, yaitu mengenal macam-macam bunga dengan menepali huruf nama-nama bunga. Ini bunga mawar, ini bunga melati, ini bunga kamboja, ini bunga matahari. Nanti kalian tebali semua huruf-hurufnya. Gunakan pensilmu. Yuk kita tebali. Ada hurufnya bunga mawar. M-A-W-A-R. Mawar. M-A-W-A-R. Mawar. Mawar. Hurufnya bunga melati ada M, E, L, A, T, I. Melati. M, E, L, A, T, I. Melati. Bunga kamboja hurufnya K, A, M, B, O, J, A. Kamboja. K, A, M, B, O, J, A. Kamboja. Matahari hurufnya M, A, T, A, H, A, R, I. Matahari. M, A, T, A, H, A, R, I. Matahari. Baca lagi. Mawar. Mawar. M-E-L-A-T-I. Melati. Melati. K-A-M-B-O-J-A. Kamboja. Kamboja. M-A-T-A-H-A-R-I. Matahari. Matahari. Oke, selesai. Sekarang berikutnya, tugasnya adalah mengenal tanaman hias selain bunga, lalu hubungkan dengan garis yang sesuai namanya. Ini dia tanaman hias yang termasuk bunga, tapi tidak memiliki bunga. Nih, apa namanya? Ada lidah buaya, ada lidah mertua, ada pandan Bali, dan mawar jambe. Sekarang kita hubungkan dengan tulisan yang sesuai. Yang ini lidah mertua. Mana tadi? Nah, kita hubungkan dengan gambarnya bunga lidah mertua. Ini lidah buaya. Kita cari mana gambarnya bunga lidah buaya. Ini dia. Berikutnya ada mawar jambe. Mana tadi gambarnya mawar jambe? Ini dia. Kemudian ada pandan Bali. Mana pandan Bali? Ini dia. Kita hubungkan. Oke, selesai. Jangan lupa ditulis namamu. Oke, seperti ini.
kenal nama-nama bunga. Sip. Kita buka halaman berikutnya. Ini dia. Tugas kalian adalah menghitung gambar bunga dan tuliskan angkanya. Ini bunga mawar, ini bunga matahari dan bunga kamboja. Kalian hitung berapa masing-masing bunganya. Yuk kita hitung. Bunga mawar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunga mawar ada 6. Tulis angka 6 di sini. Lengkung punder. Berikutnya, bunga matahari ada berapa bunga mataharinya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Angka 5 seperti ini. Berikutnya bunga kamboja ada berapa bunga kamboja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Seperti ini angka 9. Oke, selesai. Tugas berikutnya adalah mengelompokkan berdasarkan warna, hubungkan dengan garis sesuai warna bunganya. Ini Bu Eka punya warna kuning, ungu. Ini kuning, ungu, putih, dan merah. Di samping kanan kirinya ada gambar macam-macam bunga dengan warna-warna yang sesuai dengan warna yang ada di tengah ini tadi ya. Nanti kalian hubungkan masing-masing dengan warna yang sesuai. Putih. Mana warna putih? Ini dia bunga putih dengan warna putih. Bunga warna kuning dihubungkan dengan warna kuning. Ini bunga warna ungu. Kita hubungkan dengan warna ungu. Bunga warna putih lagi. Kita hubungkan dengan warna putih. Kemudian warna merah dengan warna merah, dan ungu ke ungu lagi. Lewat jalannya. Iya. Kemudian yang sebelah kanan ada warnanya merah. Kita cari warna merah, kita hubungkan dengan garis. Sip. Kemudian kuning kita hubungkan dengan warna kuning. Kemudian merah kita hubungkan dengan warna merah. Kemudian putih kita hubungkan dengan warna putih. Ungu dengan warna ungu. Iya. Kemudian kuning dengan warna kuning. Wah. Seperti ini. Mudah kan? Oke. Nanti jangan lupa kalian cari berapakah warna kuning. Ada 3 putih. Ada 3 ungu juga ada 3. Merah juga ada 3. Semua masing-masing bunga warnanya 3. Jangan lupa ditulis namamu. Oke, seperti ini. Nah, mudah kan? Kita buka halaman berikutnya. Ini dia tugas kalian di sini adalah menggambar bunga pada setiap lingkaran kecil lalu warnailah yang bagus. Mereka sudah siapkan tangkai bunga dengan lingkaran kecil-kecil. Ada lingkaran warna merah, biru, dan kuning. Kalian gambar bunga di setiap lingkarannya dengan membuat garis lengkung di pinggirnya seperti ini. Bisa? Pasti bisa. Yang warna biru juga kita buat garis lengkung, membentuk bunga seperti ini. Satu lagi di lingkaran warna kuning, kita buat lengkung seperti ini. Nah, yang besar ya. Kalau sudah selesai diwarnai, gambar bunga sudah selesai. Kita warnai. Kalau ini lingkarannya merah, bunganya kita warna kuning. Nih, biar cantik bunganya. Kalau warna lingkarannya biru, bunganya saya warna merah. Seperti ini. Wah, bagus kan? Sip. Kemudian lingkaran yang kuning, bunganya saya warna biru. Pelan-pelan mewarnanya yang bagus dan rapi.
Oke, seperti ini. Mudah kan? Nah, sekarang tugas berikutnya adalah mewarnai gambar bunga. Silahkan warnai gambar bunga ini dengan warna-warna yang kalian suka. Boleh warna-warni, boleh satu warna. Baik, kali ini akan mewarnainya dengan warna-warni. Yuk, kita mulai dengan warna merah. Kalian boleh mewarnainya seperti ibu guru ini atau sesuai dengan selera warna kalian. Nih, Bu Eko akan menggunakan beberapa warna supaya bunganya menjadi warna-warni. Merah, kuning, biru. Nih, semua saya pakai ya. Anak-anak suka bunga? Iya, Bu Guru juga suka. Ada yang menanam bunga di rumah? Sama, Bu Guru juga menanam bunga loh di rumah. Nih, aku pakai warna orange juga ya. Kemudian satu lagi Bu Eko pakai warna hijau. Wah, jadi warna-warni deh bunganya. Oke, pelan-pelan ya. Yang penuh, yang rapi supaya gambarnya terlihat sangat bagus. Ini yang terakhir Bu Guru beri warna krem. Oke, yang bagian tengah Bu Guru beri warna ini biru tua. Wah, ini bagian kelopak bunga warna-warni sudah selesai. Sekarang kita warnai tangkai bunganya. Ini tangkai bunganya Bu Eko beri warna coklat muda seperti ini. Daunnya Bu Guru beri warna hijau. Percampuran ya, nanti kita campur warna hijau muda dan hijau tua. Seperti ini. Kita campurkan dua warna, hijau tua dan hijau muda untuk gambar daunnya. Nih. Bisa kalian seperti ini? Bisa dong. Tangannya kan sudah kuat. Jadi nanti mewarnainya juga mewarna sendiri dong. Oke. Sebagian rumput-rumputnya jangan lupa. Ini Bu Eko gunakan warna hijau tua. Sip. Kemudian bagian sini jangan lupa ya. Ini untuk tanahnya. Bu Guru beri warna coklat muda sama dengan tangkai daunnya. Nah, kita warna bunganya jadi cantik deh. Selesai. Jangan lupa ditulis namamu. Udah pandai kan tulis nama sendiri? Sip. Seperti ini. Mudah kan? Oke, sip. Kita buka halaman berikutnya. Ini dia tugas kalian di sini adalah menulis kembali huruf pada kata bunga matahari. Ada gambar bunga matahari warnanya kuning. Kita lihat hurufnya. Ada B, U, B, N, G, A, bunga, M, A, T, A, H, A, R, I. Matahari, bunga matahari. Kita tulis hurufnya semua. Sudah diawali dengan huruf B, tinggal menambahkan berikutnya. U, N, G, A. A, T, A, H, R, I.
Lanjutkan. Udah ada B tinggal tambah U, N, G, A. Udah ada M tinggal tambah A, T, A, H, A, R, I. Seperti itu. Bisa kan tulis sendiri? Mudah sekali. Sip. Bunga matahari, bunga matahari, bunga matahari, bunga matahari. Jangan lupa dibaca seperti itu ya. Tugas berikutnya. Bu Guru sudah siapkan sebuah kantong plastik yang di dalamnya berisi kertas yang sudah dipotong-potong. Kita keluarkan dulu semuanya. Oke, sekarang kita lihat dan sampah plastiknya kita buang ke tempat sampah dulu. Yuk, mari kita lihat apa sih potongan kertasnya isinya. Nih, ada kertas potongan yang berwarna-warni seperti batik ya, seperti batik ini motifnya kertasnya. Oke, kita hitung sama-sama berapa jumlah dari kertas yang warna batik. Ada 8 kertas batik dan 1 kertas warna hijau yang panjang dan 1 bentuknya daun, yang 2 bentuknya lingkaran. Oke, semua ini nanti akan kita membentuk bentuk bunga. Nah, sekarang perhatikan bagaimana caranya membentuk bunga dari kertas tadi. Jangan lupa siapkan lemnya. Yuk, kita mulai dari warna hijau dulu. Yang kertas panjang warna hijau, kita beri lem dulu. Pelan-pelan ya, sepanjang kertasnya semua kita beri lem. Oke, tempelkan seperti ini. Lurus di tengah-tengah. Kemudian ambil yang warna merah, lingkaran yang warna merah pink ya. Ini merah pink. Tempelkan di bagian tengah seperti ini. Oke. Sip. Kalau sudah, beri lem pada lingkarannya dan kita tempelkan kertas yang berwarna batik seperti ini. Bentuknya lurus seperti garis tegak. Kita beri lem lagi di bagian tengah tadi. Dari 2 kertas lagi kita ambil 2 lagi membentuk garis tidur seperti ini. Nah, seperti tanda tambah ya. Kemudian kita beri lem lagi di atasnya. Ambil 2 lagi. 2 lagi kita bentuk garis miring ke kanan dan ke kiri di atas. Seperti ini. Kita beri lem lagi di atasnya. Ambil 2 lagi, tempelkan di sebelah sini. Miring kanan dan kiri atas bawah. Oke, setelah semuanya sudah terpasang seperti ini, kita beri lem lagi bagian tengah dan tekuk ke tengah-tengah seperti ini ya. Dilipat. Ditekuk saja jangan sampai terlipat ya. Ditekuk seperti ini. Sama untuk bagian yang lain, samping kanan dan kiri tadi. Kita tekuk lagi ke bagian tengah seperti ini. Oke. Berikutnya yang samping kanan dan kiri sama kita tekuk juga ke tengah seperti ini. Sip. Kurang 1 lagi, kita beri lem lagi. Kita tekuk lagi ke tengah seperti ini. Sip. Nah, seperti bunga ya bentuknya ya. Oke, yang tengah kita beri lagi lingkaran yang warna pink satunya. Oke, kita tambahkan lagi bentuk daunnya. Kita beri lem bagian ujung sampai ke tengah. Seperti ini kita tempelkan daunnya. Oke, jadi deh bentuk bunganya. Bagus kan? Sip. Jangan lupa ditulis namamu. Oke, seperti ini. Bisa kan? Sip. Nah, bagaimana? Mudah kan tugas dari Ibu Eko?
Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Kalau sudah bisa mengerjakan sendiri, silahkan dikerjakan sendiri. Ayah dan bundamu di rumah hanya menemani saja. Jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, silahkan dirapikan alat-alat tulisnya, kembalikan ke tempatnya semula. Oke. Sekarang mari kita akhiri belajar kita di minggu yang ke-15 ini dengan bacaan doa selesai belajar. Yuk, sikap berdoa, tangan dilipat, kepala ditundukkan, membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu Amin. Anak-anak, jangan lupa Bu Eko akan menunggu hasil kerja kalian dengan foto yang akan dikirimkan ke grup WhatsApp kita. Oke? Sampai ketemu lagi di video Bu Eko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Setiap hari